Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok metode riset. Kali ini kami akan menjelaskan tentang materi uji T. Dengan saya sendiri Ruman sebagai ketua dan anggota saya bernama. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Teddy Alfiandu dari Angkatan 33. Halo, perkenalkan nama saya Lululang AA, saya sebagai anggota di kelompok uji T ini. Perkenalkan, nama saya Nadifa sebagai anggota. Halo, nama saya Muhammad Ridho Kusuma, saya programmer dari Asisten Laboratorium Manajemen Dasar. Nah, untuk materinya sendiri pertama akan dijelaskan oleh Kak Nadifa, yang kedua akan dijelaskan oleh Kak Lulu, dan ketiga akan dijelaskan oleh Kak Teddy. Untuk contoh kasusnya akan dijelaskan oleh saya sendiri dan akan dibantu oleh Kak Rido untuk menjelaskan tentang softwarenya. Untuk teman-teman yang merasa kurang paham nih tentang materinya, bisa dicatat dulu pertanyaannya dan nanti ditanyakan kepada kami setelah selesai menonton video ini. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji T. Uji T atau distribusi T pertama kali diterbitkan oleh William Sally Gosset pada tahun 1908. Materi yang akan dijelaskan di uji T ini ada 3, yaitu yang pertama ada uji T untuk satu sampel atau one sample t-test. Yang kedua ada uji T untuk 2 sampel bebas atau independent sample t-test. Dan yang ketiga ada uji T untuk 2 sampel berpasangan atau paired sample t-test. Yang pertama ada uji T untuk satu sampel atau one sample t-test. Pengujian satu sampel pada prinsipnya ingin menguji apakah suatu nilai tertentu yang diberikan sebagai pembanding berbeda secara nyata atau tidak dengan rata-rata sampel. Nilai tertentu di sini pada umumnya adalah sebuah parameter untuk mengukur suatu populasi. Di sini misalnya ada contoh kasus. Rata-rata populasi IPK Fakultas Ekonomi Universitas Angkasa adalah 2,55. Pada tahun 2015, bagian jurusan Fakultas Ekonomi mengambil sampel sebanyak 15 orang untuk diteliti dengan data sebagai berikut. Yang pertama, IPK-nya 2,55. Yang kedua, 2,10. Yang ketiga, 2,25. Selanjutnya, 2,20. Kemudian, 2,22. 2,55. 2,15. 2,12. 2,02. 2,00. 2,05. 2,15, 2,00, 2,12, dan yang terakhir adalah 2,01. Dari data tersebut, bagian jurusan ingin mengetahui apakah benar pernyataan tentang rata-rata populasi tersebut. Ya, selanjutnya saya akan mempresentasikan lanjutan dari rekan saya Nadifa. Tadi sudah dijelaskan bahwa uji T itu dibagi menjadi 3, yaitu uji T untuk satu sampel, uji T untuk 2 sampel bebas, dan uji T untuk 2 sampel berpasangan. Tadi uji T untuk satu sampelnya sudah dijelaskan oleh Nadifa. Sekarang saya akan menjelaskan uji T untuk 2 sampel bebas atau independent sample t-test. Nah, uji T untuk 2 sampel bebas ini ialah pengujian 2 sampel bebas yang bertujuan untuk kita mengetahui apakah ada perbedaan rata-rata atau yang disebut dengan yang biasa kita sebut mean antara dua populasi dengan melihat rata-rata 2 sampelnya. Di sini contoh kasus uji T untuk 2 sampel bebas itu ada Fakultas Ekonomi sedang melakukan evaluasi penjualan pada lomba awal tahun. Berikut data hasil penjualan dari Fakultas Ekonomi yang terdiri dari jurusan akuntansi dan manajemen yang masing-masing jurusan kita ambil 10 harga secara acak. Di jurusan akuntansi itu ada 10 harga, yaitu ada 10.200, 15.200, 11.500, 15.100, 12.000, 11.200, 12.200, 10.000, 12.200, dan 12.500. Sedangkan di jurusan manajemen itu ada harganya yang 11.200, 15.100,
12.500, 15.200, 11.200, 12.100, 15.100, 11.500, 12.200, dan 15.500. Selanjutnya, yang ketiga itu ada uji T untuk 2 sampel berpasangan atau paired sample t-test. Nah, di sini uji T untuk 2 sampel berpasangan itu ialah pengujian yang dilakukan terhadap 2 sampel yang berpasangan yang diartikan sebagai sebuah sampel dengan subjek yang sama, namun mengalami 2 perlakuan atau pengukuran yang berbeda, seperti contohnya itu subjek A akan mendapat perlakuan yang pertama dan kemudian mendapat perlakuan yang kedua. Di sini contoh kasus untuk uji tes 2 sampel berpasangan, itu contoh kasusnya ada toko bunga malam menjual berbagai macam bunga hias. Pemilik ingin mengetahui apakah ada perbedaan tingkat penjualan sebelum promosi dan sesudah promosi. Sehingga sebelum promosi disebut dengan perlakuan yang pertama atau perlakuan 1, dan sesudah promosi yang disebut dengan perlakuan kedua atau perlakuan 2. Nah, di sini uji T itu digunakan untuk mengukur riset eksperimen dengan sampel yang kecil. Nah, pada materi kali ini hanya akan membahas materi uji T 2 sampel bebas dan uji T 2 sampel berpasangan. Selanjutnya, materi akan dipresentasikan dengan rekan saya, Teddy. Asumsi uji T. 1. Data berskala interval. 2. Data berdistribusi normal. 3. Data sampel berjumlah kurang dari 30 atau N lebih kecil dari 30. Yang keempat, adanya persamaan varian antara kelompok yang dibandingkan. Ciri uji T. 1. Kasus yang diuji bersifat acak. Yang kedua, penentuan nilai tabel dilihat dari besarnya tingkat signifikan dan besarnya derajat bebas. Fungsi uji T. 1. Untuk memperkirakan interval rata-rata. Yang kedua, untuk menguji hipotesis tentang rata-rata suatu sampel. Yang ketiga, untuk menguji pernyataan apakah sudah layak dipercaya. Dan yang keempat yaitu menunjukkan batas penerimaan suatu hipotesis. Kriteria uji T. P-value lebih dari 0,05, maka H0 diterima. Jika P-value lebih kecil dari 0,05, maka H1 diterima. Uji T digunakan untuk mengukur riset eksperimen dengan sampel kecil. Uji T sampel bebas atau Independent Sample T-Test. 1. Langkah analisis pengujian uji T sampel bebas. Yang kedua, menentukan hipotesis pengujian. H0 adalah rata-rata kedua sampel adalah identik atau sama, sedangkan H1 adalah rata-rata kedua sampel adalah tidak identik atau tidak sama. Yang ketiga, kriteria pengujian. P-value lebih dari 0,05, maka H0 diterima. Jika P-value lebih kecil dari 0,05, maka H1 diterima. Lihat hasil P-value. Yang keempat, mengambil keputusan. Dan yang terakhir adalah menentukan kesimpulan. Nah, ini untuk contoh kasus uji independensi. Yang pertama ada toko lemari. Kita ingin mengetahui penjualan lemari dengan 2 metode, yaitu metode 1 menjual secara online, yang ini metode 1, di 11 hari pertama. Untuk metode 2 dijual secara langsung, ini yang secara langsung. Yang ditanya adalah ujilah data di bawah ini untuk mengetahui apakah ada perbedaan produk lemari yang sudah terjual antara metode 1 dan metode 2. Berarti antara yang dijual secara langsung dan dijual secara online. Pertama, seperti biasa kita pakai softwarenya. Kerjakan softwarenya. Lalu dapat hasilnya
p-value sama dengan 0,1617. Lalu kita tulis lakukan analisis pengujiannya. Yang pertama adalah hipotesis pengujian H0, H1. H0-nya rata-rata produk lemari yang sudah terjual dalam metode 1 dan metode 2 identik atau sama. Sedangkan H1, rata-rata produk lemari yang sudah terjual dalam metode 1 dan metode 2 tidak identik atau tidak sama. Dan kriteria pengujiannya p-value, kalau lebih besar dari 0,05 maka H0 yang diterima. Kalau lebih kecil, jadi H1 yang diterima. Untuk nilai p-value-nya disubstitusikan di sini 0,1617 kita dapatkan dari tadi software. Untuk keputusannya, karena p-value 0,1617 dia lebih besar dari 0,05 maka H0 yang diterima. Nah, untuk kesimpulannya lihat lagi tadi yang hipotesis pengujian. Berarti rata-rata produk lemari yang sudah terjual dalam metode 1 dan metode 2 identik atau sama. Kalau misalkan yang diterimanya ini H1, maka kesimpulannya pakai yang H1. Karena ini yang diterimanya H0, maka kesimpulannya pakai H0. Lanjut untuk contoh kasus uji independensi. Toko Ayo Kencana adalah toko yang menjual berbagai macam aksesoris. Pemilik toko ingin mengetahui apakah ada perbedaan tingkat penjualan sebelum dan sesudah dilakukan promosi. Nah, ini contohnya ini sebelum promosinya nilainya segini. Tetap pakai software lagi. Nah, untuk hipotesisnya sama susunannya. Pertama hipotesisnya, nah yang membedakan adalah kalimatnya nih, kalau independensi tidak ada perbedaan rata-rata tingkat penjualan pada toko Ayo Kencana sebelum dan sesudah adanya promosi. H1-nya ada perbedaan rata-rata tingkat penjualan pada toko Ayo Kencana sebelum dan sesudah adanya promosi. Untuk kriteria pengambilan keputusannya p-value lebih besar dari 0,05 maka H0 yang diterima. Kalau lebih kecil maka H1 yang diterima. Untuk nilainya yang tadi disubstitusikan dari sini 0,4514. Nah, karena p-value lebih besar daripada 0,05 maka H0 yang diterima. Tidak ada perbedaan rata-rata tingkat penjualan pada toko Ayo Kencana sebelum dan sesudah dilakukan promosi.
Sekian penjelasan dari kami, semoga dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.